Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata bungsu itu pada bapa ayahnya, Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayah yang bagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk jaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi ini, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya padanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu padanya, dan kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam Alahem bisa Muhammadiyah. Masalah yang datang sekarang seperti beberapa minggu datang Masehiah. Baru kemarin kan surat Di sini maksudnya. Oke, saudara, untuk mencapai kesucian tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan, tetapi harus struggling untuk mengalahkan batin. Struggling untuk membersihkan kalbu, karena kalbu adalah merupakan suatu jaminan dan pondasi kita
untuk dapat menghadap Sang Khalik dengan kesuksesan. Kalbu yang baik tidak akan menuntut apapun yang bertentangan dari Allah. Tetapi yang diupayakan di dalam hidup ini adalah bagaimana hidup ini berkenan di hadapan Allah. Bagaimana berpikir ini berkenan di hadapan Allah. Bagaimana bertindak ini berkenan di hadapan Allah. Karena sebagai orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, hidupnya itu rohani, kata-katanya rohani, pemikirannya rohani, dan perbuatan-perbuatan rohani. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh anak yang sulung, ya, anak bungsu. Meminta kepada apa yang menjadi bagian. Meminta harta. Di dalam bacaan ini. Padahal orang tuanya itu masih hidup. Meger. Dengan meminta apa yang menjadi bagiannya. Menunjuk pada artinya bahwa anak ini kurang ajar, tidak tahu diri, dan mematikan keberadaan ayahnya. Tetapi ayah ini adalah Allah yang bijak, ayah yang penuh welas asih, dan Allah yang mengasihi. Meskipun belum waktunya, itu diberikan apa yang menjadi bagiannya. Nah, setelah mendapatkan apa yang dikatakan oleh si Rakyat, dia pergi meninggalkan ayahnya dengan membawa banyak uang. Nah, dia berpikir bahwa uang ini dapat memuaskan, dapat menyenangkan, dapat dikatakan sebagai pride of himself, kebanggaan untuk diri. Tetapi uang itu tidaklah segalanya. Uang ini bersifat warna dan maya. Nah, uang yang didapat ini tidak digunakan secara baik, tetapi digunakan poya-poya. Bahkan digunakan untuk merempuan. Ya, dengan pelacur, ya, dengan orang-orang yang tidak benar. Akhirnya uang ini habis. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa uang itu tidaklah dapat kita jadikan sebagai suatu sandaran untuk hidup berkenan di hadapan Allah dan bersifat kekal. Tidak. Everything itu warna. Ya, is not abadi. Nah, ketika uangnya habis, nah, negaranya yang diparani itu adalah negara yang paceklik. Akhirnya dia melarat dan butuh makan. Anak orang kaya sekarang butuh makan dan bekerja pada orang lain, tapi tidak diberi posisi yang bagus. Sebagai apa? Pemberi makan babi. Nah, padahal makan babi dalam pandangan Israel apa? Binatangnya apa? Binatang yang paling hina. Binatang yang paling kotor. Binatang yang menjijikkan. Ini adalah merupakan suatu simbol dari seseorang yang pisah dari Allah. Tidaklah diberikan tempat yang semestinya dimuliakan, dihormati, tidak. Tetapi diberikan tempat yang hina, yang disimbolkan dengan bekerja, dengan memberikan makan babi, bahkan
makanan babinya pun itu dimakan. Ini adalah merupakan kehinaan yang dilontarkan, yang dikiaskan kepada orang yang meninggalkan Allah. Pikirannya jahat, kata-katanya jahat, hatinya kotor, dan kehendaknya pun juga kotor serta hina. Berarti kalau demikian sangat membahayakan orang yang jauh dari Allah. Makanya dikatakan di dalam konteks tadi memang makanan adalah untuk tubuh, bukan tubuh untuk makanan. Jadi tidak semua itu bisa kita lakukan, tidak semua itu halal. Jadi di sini kehendak bebas di dalam kalbu ini perlu untuk hati-hati di dalam memberikan desisi atau keputusan. Kemana saya harus melangkah? Apa yang harus kita kerjakan? Itu harus diperhitungkan. Kalau kita salah melangkah, maka keterputusan, keterpisahan, keterasian, dan keterisolasian dari Sang yang memberikan, Sang suci, Sang sempurna, itu akan menerpa dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah pisah dari Sang sempurna, Sang suci, maka yang kita dapat adalah kematian. Nah, kalau orang sudah mati dan terpisah serta terisolasi dari Allah, apa yang terjadi? Maka hidupnya akan bobrok. Kejahatan, pembunuhan, dengki, iri hati, mau menangnya sendiri, itu menggerogoti di dalam jiwanya. Sehingga harapan tidak ada, pembaruan tidak ada, keselamatan apalagi tidak akan ada. Karena apa? Karena arti keselamatan tak lain dan tak bukan adalah penyatu tunggalan. Bagaimana kita bisa manunggal dengan Sang Khalik, dengan Allah, jika hati kita kotor, pikiran kita kotor, tindakan kita kotor, dan kehendak kita kotor? Impossible. We able to unite with Him. Impossible. The basic to unite with Christ is holy in our heart. Nothing else. Ya, ini adalah merupakan suatu jaminan dan garansi kita. Karena itulah saudara, di sini kita diingatkan bahwa kita perlu hati-hati. Dan bahkan dikatakan di sana, ketika anak ini merasa tidak diperhatikan, merasa hina, dia ingat terhadap ayahnya. Di rumah ayahku banyak makanan, berkelimpahan. Akhirnya hatinya tergerak untuk datang kepada Bapa dan mengatakan, aku bukan anakmu lagi. Ini adalah bentuk daripada kerendahan hatian dari anak yang gila ini datang kepada Yesus atau kepada Allah dengan hati yang remuk, hati yang penuh penyesalan, hati yang penuh pertobatan. Artinya berpaling dari perbuatan lama menuju pada perbuatan baru, dari gelap menuju kepada terang. Nah, tindakan yang rendah hati dan menganggap dirinya tak layak inilah menjadi suatu landasan Allah itu menerima ketika anaknya datang. Come on, my son, I love you. Come on, I want to embrace you. Datang, saya kasih mengasihi kamu dan aku ingin merangkul kamu. Ini adalah bentuk bahwa Allah itu adalah yang maha penyayang serta pengasih. Bukan hanya disambut,
tetapi diberi pakaian apa? Putih, jubah. Menunjuk pada artian bahwa dia diposisikan sebagai yang terhormat, sebagai yang mulia, dan sebagai anggota dari kerajaan itu, yaitu rumah bapaknya. Bukan hanya itu, tetapi diberi apa? Sepatu. Nah, kalau orang sudah diposisikan baik oleh Allah, maka sepatu ini perlu untuk dikenakan. Simbol apa? Berjalan di dalam Allah, berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam terang. Bak surah yang menerangi orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah, orang yang sudah berjalan di dalam kegelapan, di dalam kesucian ini, maka perlu kasih. Apa? Dengan bentuk cincin dikenakan kepada jarinya. Nah, cincin ini kan lubang button N, muter terus. Artinya bahwa kasih seseorang yang sudah berjalan di dalam Allah, di dalam lautan kasih ilahi, maka kasihnya tidak pernah putus. Nah, kasihnya tidak pernah putus inilah yang menjadikan kita kuat. Bahkan menghadapi tantangan, menghadapi problema, persoalan, bahkan diperhadapkan dengan kematian itu pun, dia tidak gentar dan tidak takut. Nah, orang percaya ini tidaklah takut dengan kematian. Tetapi yang ditakutkan adalah berbuat dosa. Nah, makanya cincin diberikan. Simbol kasih yang tidak pernah ada akhirnya. Nah, wujud daripada kasih yang ada di dalam jiwa manusia adalah selalu mengasihi dan mencari kebenaran Allah yang dikatakan harta surga. Orang yang mempunyai harta surgawi ini, saudara, hidupnya itu selalu mencari Allah, merefleksikan apa yang ada di dalam Allah, melalui kata-kata, melalui cara pandang, melalui kehendak dan tindakan keseharian untuk merefleksikan dan menerjemahkan kehidupan Allah di dalam kehidupan keseharian. Mengasihi, memperhatikan orang lain, tidak tegaan, tidak kejam, dan tidak mau membuli, serta mempunyai agenda-agenda jelek apapun terhadap orang lain. Nah, ini adalah merupakan suatu bentuk bahwa kita ini adalah gambar Allah. Jadi kalau demikian, menjadi orang Kristen ini tidaklah mudah, tetapi struggling. Makanya Allah senantiasa mengatakan, be holy because God is holy. Jadilah kudus karena Allah itu kudus. Dan kita selalu diingatkan kepada takdir kita, yaitu hidup suci tadi. Nah, untuk berjalan seperti itu, nah, tidak mudah. Ada orang tidak senang, seperti saudara sulungnya. Nah, orang ini, anakmu itu kurang ajar. Tetapi mengapa ketika datang engkau memberikan dan menyambut serta menyembelih lembu tambun? Bukan senang, tetapi iri. Nah, orang tidak sadar bahwa adikmu itu telah mati dan sekarang hidup kembali. Memberikan suatu wawasan kepada saudaranya. Karena apa yang menjadi milikku juga milikmu. Hartaku adalah hartamu. Apa yang ada di dalam diriku adalah apa yang ada di dalam dirimu. Menunjuk pada artian bahwa ada penyatu tunggalan antara kita dengan Bapa. Dan ini adalah menunjuk keberadaan kita sebagai gereja. Di dalam gereja melalui sakramen-sakramen yang ada itulah, maka apa yang terjadi di dalam Kristus, apa yang menjadi milik Kristus,
itu adalah milik kita karena kita sudah disatu tanggalkan melalui sakramen baptisan di dalam gereja. Jadi kalau demikian, pertobatan dan kerendahan hatian adalah merupakan suatu landasan pondasi kita untuk dapat memperbarui kalbu, memperbarui pikiran, memperbarui segala lini keberdosaan kita menuju kepada kesucian. Karena itu saudara, bersihkan kalbumu, bersihkan nafsumu, supaya bisa merubah perilaku kita. Supaya kita tidak hanya berbicara tentang teologi. But theology that we are being studied must be translated in our daily life. Harus diterjemahkan di dalam kehidupan kita keseharian. Sehingga dengan demikian, kita tidak takut ketika kita menghadap Sang Kalik. Tujuan kita hanya Allah. Tujuan kita hanya Sang Kalik. Tidak ada lain. Karena di sana adalah harapan kita. Di sana adalah merupakan keselamatan kita. Di sana adalah pembaruan kita. Tetaplah tegak di dalam mencari kesucian. Karena kesucian itulah pangkal di mana kita diperbarui dan mencapai apa yang dinamakan dengan teosis. Kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.